Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 2B PGSD, yang akan menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran, serta aplikasinya dalam pembelajaran. Yang beranggotakan saya sendiri, Kaniatul Fathia Estiana Nur, Dede Rika Siti Farika, Ida Nur Hidayah, dan Galih Waluya Restu Aji. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk ditindaklanjuti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang, yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal ini meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal ini berpengaruh dalam belajar, yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian keluarga, dan latar belakang kebudayaan. Kemudian, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, kepentingan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Lalu ada faktor masyarakat, dapat berupa kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam masyarakat, dan media massa. Teori-teori belajar. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Tokohnya yaitu Edward Lee Thorndike, tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Menurut beliau, asosiasi antara stimulus dan respon mengikuti hukum-hukum berikut. Yang pertama ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Hukum kesiapan yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Hukum latihan yaitu hubungan stimulus-respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan, dan cenderung diperlemah
jika akibatnya tidak memuaskan. Dan hukum akibat yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih terus-menerus, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Tokoh selanjutnya yaitu Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Mengemukakan bahwa belajar dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka reflektif dan tidak dapat dikendalikan. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang kesanggupan untuk merespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan pada stimulus yang lain. Belajar menurut Pavlov disebut juga conditioned response, yang mengatakan dalam mempelajari hal belajar pada binatang, Pavlov mengadakan eksperimen pada anjing dengan memberikan makanan dikaitkan dengan bunyi bel atau lampu. Selanjutnya yaitu Bruce Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990 mengemukakan bahwa menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa lingkungan yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Teori kognitif. Yang pertama, teori Gestalt, yaitu Max Wertheimer tahun 1880 sampai 1943. Mengemukakan bahwa psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Peletak dasar teori Gestalt adalah Max Wertheimer tahun 1880 sampai 1943 yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Sumbangannya diikuti oleh Kafka tahun 1886 sampai 1941 yang menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukum pengamatan. Kemudian Wolfgang Kohler tahun 1887 sampai 1959 yang meneliti tentang insting pada simpanse. Sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Teori kognitif yang kedua yaitu David Paulus Ausubel. Menurut Ausubel, budaya pada tahun 1998, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif dan dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran yang harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual, emosional siswa tersebut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Menurut David Paulus Ausubel, dalam Sutomo pada tahun 2015 ada dua jenis belajar, yaitu yang pertama belajar bermakna atau meaningful learning, yang kedua belajar menghafal atau rote learning. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Carl Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada dirinya
seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yaitu selanjutnya Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu physiological need atau kebutuhan fisiologis, safety and security need atau kebutuhan akan rasa aman, love and belonging need atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, esteem need atau kebutuhan akan harga diri, dan self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan berkaitan dengan aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu teori behaviorisme. Yaitu guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh seorang guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau diberi sebuah pujian. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebuah metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar bermakna Ausubel merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Di dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada subsume-subsume yang ada. Ausubel membedakan antara belajar, menerima dengan belajar, menemukan pada belajar menerima. Siswa hanya menerima sehingga tinggal menghafalnya. Pada belajar menemukan, konsep sudah ditentukan atau sudah ditemukan oleh siswa, sehingga siswa tidak menerima materi pelajaran begitu saja. Untuk selanjutnya, teori belajar Gestalt menggunakan metode struktural analitik sintetik atau SAS. Teori Gestalt memulai aktivitas belajar dari umum ke khusus. Metode SAS pembelajarannya diawali dengan pengenalan struktur kalimat yang utuh, kemudian menguraikan kalimat tersebut menjadi satuan terkecilnya. Kemudian tahapan perangkaian kembali berguna untuk menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Untuk yang ketiga yaitu teori humanistik. Pertama, Confluent Education Cooperative Learning adalah pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman afektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Yang kedua yaitu Open Education, adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Yang ketiga yaitu Cooperative Learning, merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Yang terakhir atau yang keempat, Independent Learning, yaitu proses belajar yang menuntut murid menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.